Di dalam nama Yesus. God's people say amen. Dan umat Tuhan katakan amin. Shall give God a mighty, mighty hand. Berikan sorai buat Tuhan kita. Let's all be seated in the presence of God. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. So this afternoon, I would like to speak to you about what David, the psalmist, desire for the people. Jadi siang ini saya akan berbicara kepada saudara mengenai apa yang diinginkan Daud, seorang pemazmur untuk umatnya. Then I'd like you to read it together. Psalms 144 verse 12 in Bahasa. Kita mau baca sama-sama di Mazmur 144 ayat yang ke-12. Oke, sudah dapat semua? Amin. 1, 2, 3. Semoga anak laki-laki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Amin. So you know King David, he is a man after God's own heart. Jadi saudara tahu bahwa Daud ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. One thing that the Lord wants and likes David is that his heart worshiping the Lord with all his might. Jadi apapun yang sudah Tuhan lakukan di hidupnya Daud itu memberikan penyembahannya kepada Tuhan dengan seluruh kekuatannya. The Lord loves some of the people like Abraham, Jacob, Esau, or some other name in the Bible. Banyak orang yang suka, bahkan Tuhan itu menyukai tokoh-tokoh di Alkitab, Abraham, Yakub, Esau dan tokoh-tokoh yang lain. But in this book, the Bible say that David, he is a man after God's own heart. Tetapi di Alkitab kita dikatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. The Lord loves David so much. Tuhan sangat mengasihi Daud. You know what? Because David, he is a worshiper. Kenapa? Karena Daud adalah seorang pemuji, penyembah. And because of his heart, who always worship the Lord, God loves him so much. Karena hatinya Daud itu selalu memuji, menyembah Tuhan, itu menyebabkan Tuhan mencintai Daud. When we praise the Lord, when we dance and clap our hands, we also praising God like David. Pada waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menari, waktu kita bertepuk tangan, kita sama seperti yang dilakukan oleh Daud pada waktu dia memuji Tuhan. But I think David, he praised the Lord undignified. Dan saya rasa Daud itu memuji Tuhan itu dengan segenap hatinya. He could praise the Lord with all his heart, with all his might. Dia memuji Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya. And because of this, the Bible say that David wrote Psalms 144 verse 12. Dan karena inilah Daud itu menuliskan Mazmur 144 ayat yang ke-12. It says here, dikatakan di sini, may our sons in their youth be like a grown plants. Semoga anak laki-laki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. So David is looking for all the young people. Looking for all the young people. Jadi Daud waktu itu melihat semua anak-anak muda. And he's looking all the men, the young men. Dan dia melihat para pemuda. Beginning from his generation to our generation. Dari generasinya sampai ke generasi kita. He is looking for this young generation to be a full-grown plants. Dia mencari generasi ini untuk menjadi tanaman yang tumbuh besar pada waktunya. And also not only the sons but also the daughters. Bukan hanya yang pria tetapi juga para anak perempuan. It says here that their daughters like pillars destined to decorate the palace. Dikatakan di sini anak-anak perempuan seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. So you say David is looking for young men and women in his generation and to the generation to come. Jadi Daud melihat, mencari para pemuda-pemudi mulai dari generasi dia sampai generasi yang akan datang. That he is looking for the destiny of the young people. Dia mencari destiny dari para orang muda. And I believe that you have a destiny. Dan saya percaya setiap saudara punya masa depan. We have a destiny as a Christian. Kita mempunyai masa depan sebagai seorang Kristen. Our parents has a destiny. Parents has destiny. Orang tua kita mempunyai destiny-nya, masa depannya. All of us have destiny. Setiap dari kita punya masa depan. Now I want you to tell the person next to you, you have a destiny. Katakan ke sebelahnya, kamu punya masa depan. Say again, you have a destiny. Katakan lagi, kamu punya masa depan. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. Now the Bible say that the sons in their youth will be like a grown plants.
Alkitab katakan bahwa anak laki-laki kita seperti tanaman yang tumbuh besar. I want to ask the hands of all those young men. Coba lihat tangannya para pemuda di sini. Angkat tangannya para pemuda. Only the young men. Yang laki saja. Pemuda. So the Bible say that all the young men here is like a full-grown plant. Jadi Alkitab katakan di sini bahwa para pemuda itu seperti tanaman yang tumbuh besar. This speaks of your destiny, young men. Ini menunjukkan masa depanmu para pemuda. This is not only the writing of David, but this is the word of the Lord. Ini bukan hanya sekedar tulisannya Daud, tetapi ini adalah firman Tuhan. Meaning God's plan and purpose for your life, young men, to be like a full-grown plants. Adalah suatu rencana Tuhan untuk para pemuda untuk bertumbuh seperti tanaman yang besar. What does it mean, full-grown plants? Apa sih artinya tanaman yang tumbuh besar? This speaks of the seed. Seed. Coba lihat benihnya. And the seed, once you sow it, ketika benih itu ditabur, it will bring forth roots. Dia akan mulai berakar. It will bring forth a vine. Akan mulai bercabang. It will bring forth branches. Akan mulai bercabang. Leaves, of course. Mulai ada daun-daunnya tentunya. Flowers. Bunga. And fruits. Dan buah. So this is the full-grown plants. Jadi itu adalah tumbuhan yang besar, and yang penuh. This is the destiny of the plants. Dan ini adalah masa depan dari tanaman itu. So David, when he saw his generation and to the generations to come, jadi pada waktu Daud melihat generasinya dan generasi dia akan datang, I believe that God spoke to his heart that this is the generation that God is going to raise up in the coming days. Saya percaya bahwa Tuhan sedang berbicara bahwa ini adalah generasi yang akan Tuhan bangkitkan di saat-saat ini. That these young men will become a full-grown plants. Dan orang-orang pemuda-pemuda ini akan menjadi tanaman yang tumbuh besar. They will grow up with vine, branches, flowers, and fruits. Mereka akan tumbuh dengan cabangnya. Mereka akan bertumbuh dengan daun-daunnya. Mereka akan bertumbuh dengan buahnya. You will grow in the house of the Lord. Saudara akan bertumbuh di rumah Tuhan. You will grow in the presence of God. Saudara akan bertumbuh di dalam hadirat Tuhan. You will grow in the word of the Lord. Saudara akan bertumbuh di dalam firman Tuhan. You will grow as what God wants you to be. Saudara akan bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan, kemauan Tuhan di dalam kehidupan saudara. This speaks of your destiny, young man. Dan ini adalah masa depanmu para pemuda. I want to ask right now that young man will say, I have a destiny. Katakan setiap yang cowok bilang, aku punya masa depan. Say again. Ngomong lagi, aku punya masa depan. Amen. How about the young ladies? Jadi bagaimana dengan para pemudinya yang cewek? The Bible say Alkitab katakan that you will be a daughter like pillars. Dikatakan di sini anak-anak perempuan akan seperti tiang-tiang penjuru, pilar. You daughters, young daughters will be a pillar destined to decorate a palace. Yang perempuan akan menjadi pilar yang akan menghiasi istana. Whose palace is the Bible talking about? Di sini bicara mengenai istana siapa Alkitab ini? This is God's palace. Ini adalah istana Tuhan. And you young ladies, you are destined to decorate a palace. Para pemudi di tempat ini, engkau punya masa depan untuk menghiasi istana. You are like a pillars. Engkau seperti pilar. Pillars in the house of the Lord. Pilar di dalam rumah Tuhan. Don't you know in the church of the Lord Jesus Christ, nationwide or worldwide, di gereja Tuhan di seluruh dunia, the churches grows because of the lives of the young people. Gereja-gereja bertumbuh karena ada kehidupan anak-anak muda. In the Philippines, we have seen some churches also grown very strong. Kami di Filipina juga melihat gereja-gereja bertumbuh sangat kuat. So we just try to find out what is the key of the growth of the church. Dan kami berusaha menemukan apa sih kunci dari pertumbuhan gereja-gereja itu. So later on the pastor say because our young people has really committed to the Lord 100%. Dan kebanyakan para pendetanya, gembalanya ngomong karena orang-orang muda di tempat kami mereka benar-benar 100% komitmen terhadap Tuhan. So I want to challenge you right now, young people, that you are the pillars of this church. Jadi saya saat ini mau menantang setiap Anda anak muda bahwa engkau adalah pilar di gereja ini. Your time and even your services, your worship
to the Lord is a must in this church. Waktumu, pujianmu, penyembahanmu di tempat ini adalah satu kewajiban buat gereja ini. And your church will grow and your church will increase in number when you are on fire in the Lord. Apakah gerejamu akan bertumbuh? Apakah engkau akan mau tetap berapi-api di dalam Tuhan? So just keep on loving and worshiping God. Jadi tetaplah mencintai Tuhan, tetaplah menyembah Tuhan. Because I believe that this generation is a generation of the young people. Karena saya percaya bahwa generasi ini adalah generasi anak muda. A generation where the Holy Spirit is trying to release His power to empower the young men and women in the church. Generasi di mana Allah Roh Kudus itu mau melepaskan kuasanya untuk para setiap anak muda di gereja. Just like what the Bible say in Joel chapter 2 verse 28. Seperti yang dikatakan di kitab Yoel, ayat pasal yang kedua, ayat ke-28. Yeah, Joel chapter 2 verse 28. Yoel pasal yang kedua ayat ke-28. I want you to read it together, please. Kita mau baca sama-sama di Yoel 2 ayat 28. 28, only 28 and 29. Kita mau baca di Yoel 2 ayat 28. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. So Joel chapter 2 verse 28, this speaks about the prophecy of Joel the prophet. Jadi di kitab ini dikatakan ini adalah satu nubuatan Nabi Yoel. And he prophesied that there will be a coming days, just like this, what is going to happen. Dan dia bernubuat bahwa di hari-hari yang akan terjadi ini. And this prophecy, this speaks about our time, our generation. Dan nubuatan ini berbicara mengenai waktu kita saat ini, generasi kita saat ini. He said that it will come about that later times that I will pour out my spirit upon all flesh. Dikatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Listen. Dengarkan. Your sons and your daughters shall prophesy. Anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. So what shall we say? Prophesy. Semua katakan bernubuat. You are speaking the word for the future. Bernubuat itu apa? Engkau berbicara untuk masa depan. The word that you are spoken is not yet. Kata-kata yang keluar dari mulutmu itu belum terjadi saat ini. But it will be fulfilled later. Tetapi kata-kata itu akan digenapi pada akhirnya. And this prophecy is prophesied by Joel before Jesus. Dan nubuatan ini dinubuatkan oleh Yoel itu sebelum zamannya Yesus. He said that your sons or your daughters shall prophesy. Dikatakan di situ bahwa anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. And the old men shall dream dreams. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. And the Bible say that even in your young men shall see visions. Dan Alkitab katakan bahwa teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. So we say that the young men will see visions. Jadi kita lihat di sini bahwa anak-anak teruna-teruna orang-orang muda akan mendapatkan penglihatan. Why these days is going to happen? Kapan waktu ini akan berlaku? Because the Holy Spirit being poured out in the church. Kenapa hal ini bisa berlaku? Karena Roh Kudus dicurahkan di atas gerejanya. And the Bible say more than 2,000 years ago Jesus went up to heaven. Alkitab katakan bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus naik ke surga. And he asked the Father to send the Holy Spirit. Dan dia minta Bapa untuk mengirimkan Roh Kudusnya. And the fulfillment is the book of Acts chapter 2. Dan dikatakan di situ bahwa pemenuhannya di kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. When the 120 believers gathered in the upper room, they waited on the Holy Spirit. Pada waktu orang berkumpul di loteng Yerusalem, mereka itu menantikan Roh Kudus. And this is the fulfillment of the prophecy of Joel the prophet. Dan itu adalah waktu penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Since the time until now, the Holy Spirit is moving worldwide. Sejak saat itu sampai sekarang Allah Roh Kudus itu bekerja di seluruh dunia. And David also has this kind of word that even in our generation today, God is going to pour out His Spirit. Dan Daud juga mengatakan bahwa di masa-masa sekarang ini Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya. I want to tell you that when the Holy Spirit is being poured out, our lives will never be the same. Saya katakan ke saudara, kalau Roh Kudus dicurahkan di atasmu, hidupmu tidak akan sama lagi. I want you to tell the person next to you, your life will never be the same. Katakan ke sebelahnya bahwa hidupmu tidak akan sama lagi. Amen. Amen. Yeah. So this is really
how the Lord is going to bless His church. Jadi ini bagaimana Tuhan akan memberkati gerejanya. But I want to give emphasis on the young people to see visions. Saya mau memberikan penekanan bahwa anak muda akan mendapat penglihatan. Have you ever seen visions? Ada yang pernah mendapat penglihatan? How many of you have visions? Ada yang pernah mendapatkan penglihatan? Do you have visions for your life? Apakah saudara punya visi untuk hidupmu? Do you have vision for your future? Apakah saudara mempunyai visi untuk masa depanmu? Most of the young people who have their vision for the future are the young people who will fulfill their destiny. Orang-orang muda yang memiliki visi untuk masa depannya, mereka adalah orang-orang muda yang akan menggenapi destiny hidup mereka. I want you to know that you have your own destiny. Saya mau saudara tahu bahwa saudara punya masa depan saudara. I want to tell you that some of you one day will become a doctor. Saya mau katakan suatu hari salah satu dari saudara akan jadi dokter. And to become a doctor is a destiny. Dan menjadi seorang dokter itu adalah destiny. Some of you one day will become a lawyer. Saudara akan ada yang jadi pengacara. Some of you one day will become maybe a stewardess. Beberapa dari saudara mungkin nantinya akan menjadi pramugari. Some of you will become a teacher of one of the university in Akan menjadi dosen. Or maybe one of you one day, young man and woman, will become a manager of a huge company. Mungkin juga ada yang menjadi manajer nanti di sebuah perusahaan. Or maybe one of you one day will become a prime minister of Indonesia. Mungkin ada yang jadi perdana menteri Indonesia. Yeah, that's the destiny. Itu adalah suatu destiny. And there's no impossible with God. Dan tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Nothing shall be impossible. Tidak ada yang mustahil. Because God designs you and me for your destiny. Karena Tuhan sudah memberikan destiny-nya di dalam hidup saudara. You have a destiny. Saudara punya destiny. In our church, maybe one day you will become a Darlene Sheik in Indonesia. Darlene Sheik, Hillsong. Singer. Mungkin dari saudara ada yang jadi Darlene yang dari Hillsong itu di tempat ini. Yeah. Do you believe? Percaya? Yeah. Even in the Philippines, young people loves to sing Darlene Sheik songs. Di Filipina mereka juga senang nyanyikan lagunya Darlene. They love to worship God with the Planet Shakers. Mereka suka menyembah Tuhan dengan lagu-lagunya, albumnya Planet Shaker. Yeah, they love to worship the Lord. Mereka suka menyembah Tuhan. And the young people in the churches are rising. Dan anak-anak muda di gereja-gereja sedang bangkit. And the young people in the churches will growing rapidly. Dan orang-orang muda di gereja sedang bertumbuh dengan cepat. I believe next year, you young men and women, you will become double. Saya percaya anak muda di tempat ini kau akan jadi double. Amen. Amen. I want to see next year. Saya mau lihat tahun depan. The 12 o'clock worship with the young people will be filled with young people. Jam 12 siang, pujian penyembahan di sini di depan ini akan penuh dengan anak-anak muda. And this is the destiny of this church. Dan ini adalah destiny dari gereja ini. To have a huge young people in Malang. Yang punya anak-anak muda di Kota Malang. Do you believe that you will increase strongly in this place? Saudara akan bertumbuh kuat di tempat ini. God will release His anointing. Tuhan akan melepaskan urapannya. God wants to empower the young people. Tuhan ingin memperlengkapi setiap anak muda. How many of you wants to receive the anointing of the Lord? Siapa ingin merasakan urapan dari Tuhan? God will release His power upon your life. Tuhan akan mencurahkan kuasanya atas hidupmu. So that you can fulfill your destiny. Sehingga setiap dari saudara bisa memenuhi setiap destiny hidupmu. And I believe that the destiny of the young people in the church is to train up more young leaders. Dan saya percaya destiny bagi setiap anak muda di tempat ini adalah untuk melatih para pemimpin-pemimpin yang baru. And I believe that one day you will have a pastor, young pastor from this group. Dan saya percaya dari antara saudara akan ada menjadi pastor youth di tempat ini. Amen. Amen. And one day you will have a strong teaching ministry because of you young people. Dan saya percaya bahwa suatu saat nanti saudara akan mempunyai satu pengajaran yang sangat kuat karena ada engkau di tempat ini. Or maybe one day God will raise up fivefold ministry among this group of young people. Dan mungkin di antara saudara Tuhan itu akan memberikan pelayanan 5 jabatan di tempat ini karena adanya saudara. One of you will become a strong and anointed evangelist.
Dan saudara akan menjadi seorang penginjil yang engkau diurapi, engkau yang dahsyat. One of you will become an anointed prophets of God. Engkau akan menjadi nabinya Tuhan yang diurapi. And this is destiny. Dan ini adalah destiny. And one of you one day, maybe you will become a missionary. Mungkin di antara saudara ada yang suatu saat nanti menjadi misionaris. Maybe God will send you anywhere. Dan Tuhan akan mengutusmu kemana-mana. Anywhere in the world. Kemanapun di dunia ini. To proclaim the gospel. Untuk menyatakan gospel atau Injil Tuhan. And I believe that today God is pouring out His Spirit upon the young people. Dan saya percaya hari ini Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudusnya buat setiap And anak I muda. believe this afternoon God will pour out His Spirit upon you. Dan saya percaya siang ini Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudusnya atas You saudara. will catch the power of God. You will catch the power of God. Saudara akan merasakan kuasa Tuhan. You will receive the blessings from God. Saudara akan menerima berkat dari By Tuhan. the power of His Spirit. Dengan kuasa Roh Kudus. I want you to fulfill your destiny. Saya mau saudara memenuhi destiny I saudara. want you to say together, I have a destiny. Katakan bersama-sama, aku punya destiny. And say, I know I shall fulfill. Dan katakan bahwa aku memenuhi destiniku. Shall we all rise? Mari kita bangkit berdiri. Can you lift up your hands to God and say, God, I want you to show me my destiny. Bisa angkat tangannya kemudian bilang ke Tuhan, Tuhan aku ingin kau menunjukkan kepada aku destiniku apa. God, I want you to show me. Tuhan aku mau engkau menunjukkan kepadaku. Your plan, your purpose. Rencanamu, tujuanmu. For the young man, I want you to pray, Lord, I want to be a full-grown plant. Buat yang pria, katakan Tuhan aku ingin menjadi tanaman yang tumbuh besar. For the young daughters, I want you to pray that, Lord, I want you to make me a pillar in your palace. Yang perempuan katakan Tuhan aku ingin kau menjadikan aku tiang di istanamu. Fill me with your spirit. Penuhi aku dengan Roh Kudusmu. Lord, I need you. Tuhan aku membutuhkanmu. This time, I want you to just come to the Lord in prayer personally. Saat ini saudara datang ke Tuhan berdoa secara pribadi. Come to God with your personal prayer. Berdoa secara pribadi datang kepada Tuhan. As I ask right now the musicians to just come over. Para pemain musik boleh maju ke depan. Hallelujah. Lift up your hands right now. Angkat tanganmu saat ini. If you want to receive something from the Lord this afternoon, jika engkau siang ini mau menerima sesuatu dari Tuhan, I just want to pray for you. aku mau berdoa untukmu. Those young men and women needs my prayer, just come in front. Setiap pemuda-pemudi yang ingin didoakan boleh maju ke depan. Freely come in front and I will pray for you. Datang ke depan dan saya akan berdoa buat saudara. I will pray that the Holy Spirit will fill your heart. Saya berdoa bahwa Roh Kudus akan memenuhimu. I want to pray that you will be able to fulfill your destiny. Saya berdoa agar saudara bisa memenuhi destinimu. By the power of God's Spirit. Dengan kekuatan Roh Kudus. You can come in front here. Maju ke depan sini. And I will pray for you. Dan aku akan berdoa untuk saudara. While the musicians will just play song of worship. Pemain musik mainkannya lagu penyembahan. Hallelujah. Haleluya. Don't be afraid. Jangan takut. Because today the Lord wants to release His blessings in your life. Karena hari ini Tuhan ingin melepaskan God wants to bless you. berkatnya atas saudara. Tuhan ingin memberkati saudara. God wants to release His power. Tuhan ingin melepaskan kuasanya, kekuatannya. For you to fulfill your destiny. Untuk saudara bisa mencapai destinimu. I want to come down and lay my hand to you. Saya akan turun dan tumpangkan tangan atas saudara. When I lay my hand to you, don't pray. Pada waktu saya tumpang tangan atas saudara, jangan berdoa. All you need to do is to receive. Yang saudara perlu lakukan adalah terima saja. Receive the special touch of the Lord. Terimalah kuasa jamahan khusus dari Tuhan. Hallelujah. Lift up your hands. Haleluya, angkat tanganmu.